Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan, yakni mari kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus mari kita juga berusaha meninggalkan semua larangannya. Karena kita yakin dan percaya iman dan takwa itulah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tanda-tanda kejadian hari akhir nantinya. Sebagaimana sabda beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi atau berdirinya hari kiamat hatta yuqbadal ilmu. Pertama, sebelum dicabutnya ilmu. Yang kedua, watak surat zalazil, banyaknya terjadi kegoncangan. Yang ketiga, wayatakarrabaz zaman, semakin dekat atau cepatnya perjalanan waktu atau masa. Yang keempat, watazharal fitan, timbul berbagai fitnah. Yang terakhir, yang kelima adalah wayak sural haraj wahwal qatlu, banyak huru hara, yakni pembunuhan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadis di atas ini memberikan peringatan kepada kita bahwa akan datangnya tanda-tanda menjelang hari kiamat nantinya yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dicabutnya ilmu di permukaan bumi ini. Timbul pertanyaan kita, apa mungkin ilmu yang telah dimiliki oleh setiap orang itu akan sirna? Ini tidaklah segampang demikian. Tetapi
Tidak juga mustahil kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sekejap saja ini bisa terjadi. Akan tetapi sidang Jumat yang berbahagia, ilmu yang nantinya sirna adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para alim ulama kita. Ilmu yang mana dapat menyelamatkan kehidupan kita bukan hanya hidup di dunia ini, tapi nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah di akhir zaman nantinya lenyap. Tetapi tidaklah semerta-merta hilang begitu saja. Dia bertahap-tahap dengan Allah mematikan ulama-ulamanya, orang-orang yang berilmu. Dari generasi mudanya tidak ada menggantikan ulama-ulama tersebut. Itulah yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu itu dari sesuatu pencabutan daripada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi dia nanti mencabut ilmu itu dengan mematikan para alim ulamanya. Hatta izal lam yaqa aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala. Sehingga bila mana dia nanti tidak menyisakan orang alim, yaitu orang-orang berilmu, terjadilah nanti orang lalu mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Fasu'ilu fa'auta bighairi fasu'ilu bi'autau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila mereka nanti ditanya tentang suatu persoalan, maka mereka itu pun memberikan fatwa, yaitu pemahaman dengan tanpa didasari ilmu, yaitu ngawur, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Sidang Jumat yang berbahagia, sementara banyaknya para alim ulama itu wafat, sedangkan generasi muda tidak ada untuk dapat menggantikan ulama tersebut, maka terjadilah krisis kepemimpinan. Nantinya orang-orang sukar memilih pemimpin yang dapat dipercaya, yang dapat menunjukkan jalan kebenaran, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para alim ulama kita terdahulu. Pada saat inilah sidang Jumat yang berbahagia, maka orang lalu mengangkat pemimpin nantinya yang bodoh-bodoh, yang tidak tahu seluk-beluk hukum Islam, tetapi karena mereka sudah diangkat sebagai pemimpin, bila ditanya atau menghadapi suatu persoalan, keluar nanti fatwa atau pemahaman dari mereka itu, yaitu fatwa pemahaman yang menyesatkan karena tidak didasari dengan ilmu. Mereka memberikan fatwa pemahaman hanya berdasarkan akal dan selera hatinya saja. Maka disinilah terjadi orang tersebut sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, akan terjadi berbagai kegoncangan. Karena banyak orang-orang bodoh yang menjadi pemimpin. Tentulah menimbulkan efek yang tidak baik di dalam masyarakat kita. Terlebih-lebih lagi pemimpin itu telah menguasai pemerintahan di setiap negara. Tidak tanggung-tanggung pasti akan terjadi kepincangan di dalam pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan insya Allah akan merata dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Mereka nantinya bertindak untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan golongannya saja tanpa memikirkan masyarakat dan rakyatnya. Maka tidak heran sidang Jumat yang berbahagia, pada waktu itu timbullah perebutan kekuasaan, demonstrasi dan sebagainya.
Belum lagi kegoncangan yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti gempa buminya, gunung meletus, banjir, angin topan, bahkan penyakit-penyakit yang aneh diturunkan oleh Allah. Inilah kegoncangan-kegoncangan yang terjadi menunjukkan bahwa dunia itu sudah di akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, semakin cepatnya perjalanan waktu atau masa. Cepatnya perjalanan waktu diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi sebagai petanda bahwa waktu itu kurang mengandung daripada barakah. Artinya orang kurang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa terjadi karena kesibukan yang luar biasa di lingkungan masyarakat kita. Orang yang mana terlalu sibuk di dalam urusan duniawi inilah beranggapan bahwa waktu itu sangatlah cepat. Di dalam perasaannya selalu dikejar-kejar oleh waktu. Sehingga meluangkan waktu sedikit saja untuk Allah tidak ada kesempatan lagi. Akhirnya kita dapat melihat banyak orang sekarang tidak dapat lagi berzikir setelah dia melaksanakan sholat 5 waktunya. Ini sudah merata dari kota sampai ke pelosok desa. Perasaan seperti ini sidang Jumat yang berbahagia sudah melanda setiap lapisan masyarakat kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang keempat, timbul berbagai fitnah. Di akhir zaman nanti akan merajalela adalah fitnah. Sumbernya bisa bermacam-macam. Bisa dari harta benda, anak, istri. Ini bisa menjadi sumber daripada fitnah. Oleh karena itu, kita harus waspada. Jangan sampai kita pun terkena fitnah dari manapun sumbernya. Kita lihat orang yang berebut kekayaan sehingga timbul perselisihan. Bahkan dia lupa dengan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut terkena fitnah oleh harta bendanya. Orang yang kita lihat melakukan kecurangan karena ingin memenuhi kebutuhan sang istrinya, ingin rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan dan sebagainya. Sehingga timbullah korupsi, manipulasi dan sebagainya. Orang tersebut terkena fitnah daripada sang istrinya. Orang kita lihat juga ada di lingkungan kita. Disibukkan oleh anak-anaknya. Karena lantaran anak waktu kecil kurang dididik agama, kurang diajar akhlak yang bagus, sehingga anak itu merepotkan. Sehingga ada kita dengar orang tua terlibat oleh anaknya, dipecat dari pekerjaan, dipenjara dan sebagainya. Orang tua tersebut terkena fitnah oleh sang anaknya. Ada juga kita lihat di dalam masyarakat kita orang yang mana melakukan kecurangan demi melestarikan kedudukan dan jabatannya. Karena tidak mau jatuh jabatannya, gugur daripada kedudukannya. Maka orang yang telah melakukan kecurangan itu ingin melestarikan kedudukan dan jabatan, berarti terkena fitnah daripada jabatan dan kedudukannya. Demikianlah fitnah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti melanda di kehidupan kita di akhir zaman nanti. Inilah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallahu indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah menjadi fitnah, yaitu cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir,
akan terjadi banyaknya pembunuhan. Salah satu petanda lagi yang sangat menakutkan kita akan datang di hari kiamat. Itu adalah banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan di antara kita sekalian. Ini bisa terjadi secara besar-besaran antara satu negara dengan negara yang lain. Biasa ada juga yang biasa-biasa saja, tapi merata pembunuhan terjadi dari kota sampai ke desa. Timbul pertanyaan kita sekarang ini, mungkinkah peperangan antara dua negara, Rusia dengan Ukraina, dan sekarang ini Israel dengan Palestina, yang kita ketahui hanya 7 minggu, korban dari Palestina itu lebih kurang 15.000 jiwa. Yang memprihatinkan kita, yang menjadi korban anak-anak dan juga wanita lebih dari 10.000 jiwa. Waktu itu sebelum ada gencatan senjata hampir 6.000 yang korban itu adalah golongan anak-anak. Inilah yang tidak kita inginkan terjadinya peperangan di antara satu negara dengan negara yang lain. Maka untuk itu Rasul juga pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaksural haraj. Qalu mal haraj? Qala al qatlu qatlu. Tidaklah berdiri atau terjadi hari kiamat melainkan banyaknya huru-hara. Maka sahabat bertanya, apa huru-hara itu ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, pembunuhan. Maka untuk itu, saudara-saudara kita yang 6 hari gencatan senjata, kita berharap kita hanya dapat berbuat pertama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina, baik pemerintah, rakyat dan korbannya, diberikan Allah kesabaran. Dan yang meninggal mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu menjadi mujahid dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang masih sakit mudah-mudahan dapat cepat terobati, cepat sembuhnya. Dan mereka-mereka yang mana rumah dibombardir, bahkan rumah sakit pun menjadi sasaran kebrutalan Israel. Mudah-mudahan Allah kembalikan, Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bantu dengan dana sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita juga negara Indonesia sangat perlu dana. Tapi kita yakin saudara-saudara kita di sana makan dan minum sangatlah terbatas. Bantuan uluran tangan kita ini sangatlah diharapkan. Mudah-mudahan dengan kita salurkan kepada lembaga yang resmi dapat meringankan, menyelesaikan sedikit permasalahan saudara-saudara kita tersebut. Yang ketiga, mari kita boikot produk-produk daripada Israel tersebut. Orang yang kerjasamanya. Karena apa? Dengan jalan demikian kita dapat membantu saudara-saudara kita sehingga tidak dibombardir seperti babi buta sekarang ini. Itulah kemampuan-kemampuan kita yang dapat kita berikan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita pun dapat menyelamatkan diri kita fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.